Di hadapan seluruh rakyat Indonesia saya katakan, memang tim saya adalah, menurut pendapat saya, menurut keyakinan saya, karena saya pengguna, saya melihat langsung dari dekat, mereka sungguh-sungguh adalah putra putri terbaik bangsa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih pekerjaanmu, dan saya percaya kita akan mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersman Arif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Spekulasi Presiden Prabowo Subianto akan melakukan reshuffle kabinet dalam beberapa pekan terakhir ini makin menguat. Apalagi Hashim Joyo Hadikusumo, adik kandung Prabowo, dalam sebuah forum menegaskan akan ada reshuffle dan Presiden itu akan mencopot sejumlah pejabat yang disebutnya sebagai telur busuk. Namun hanya berselang 2 hari atau 3 hari kemudian, Presiden Prabowo malah memuji anggota kabinetnya telah bekerja dengan baik dan malah berani bersaksi di depan rakyat Indonesia. Kita bersyukur dengan apa yang kita telah capai, dan untuk itu saya ucapan terima kasih kepada tim saya, kepada para menteri saya, kepala badan, semua tim saya. Saya merasa bangga dengan prestasi saudara-saudara, dengan kerja keras saudara-saudara. Saya yang tahu saudara, saya yang lihat saudara dari hari ke hari, semua pencapaian kita yang kita harus bangga adalah hasil kerja keras seluruh tim yang saya pimpin. Jadi saudara-saudara, di hadapan seluruh rakyat Indonesia saya katakan, memang tim saya adalah, menurut pendapat saya, menurut keyakinan saya, karena saya pengguna, saya melihat langsung dari dekat, mereka sungguh-sungguh adalah putra putri terbaik bangsa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih pekerjaanmu, dan saya percaya kita akan mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Saudara-saudara sekalian, para pakar silahkan menilai. Saya percaya bahwa kita akan membuat kejutan demi kejutan. Kita akan buktikan ke seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia sekarang, bangsa Indonesia hari ini adalah bangsa Indonesia yang percaya diri, bangsa Indonesia yang faham, bangsa Indonesia yang bertekad untuk berdiri di atas kaki kita sendiri, dan kita tidak mau dan tidak akan lagi selalu didikte oleh bangsa lain atau dipermainkan oleh siapapun lagi. Saudara-saudara sekalian, Kalau mereka bekerja dengan baik, ya bagaimana mungkin mereka di-reshuffle ya? Berarti mereka bukan telur busuk dong. Mana sesungguhnya yang benar? Dalam situasi perekonomian Indonesia sedang tidak menentu, pasar baru saja dikejutkan dengan pengunduran diri 5 pejabat di otoritas keuangan, 1 dirut dari Bursa Efek Indonesia, dan 4 adalah para petinggi di otoritas jasa keuangan. Pemerintah ini penting untuk menyampaikan pesan yang jelas gitu kepada, terutama kepada pasar, dan kemudian jangan sampai ambigu dan direspon pasar secara negatif. Kalau direspon pasar secara negatif, pesan itu ya ini bisa berdampak negatif pula. Karena reshuffle itu kan berarti tentu saja kalau kita berharap itu merupakan sebuah kepastian. Tetapi bagi pasar tentu mereka akan wait and see dulu, melihat siapa yang ditunjuk itu. Kita tahu sekarang untuk OJK itu kan sudah dibentuk tim panselnya, dan kemudian itu nantinya kalau dibentuk tim pansel itu kan berarti akan ada fit and proper test di DPR, dan kalau itu kemudian dilakukan fit and proper test di DPR, ya ini kita nggak bisa terhindarkan lagi akan ada tawar menawar, ada barter politik di situ dan sebagainya. Dan
para taipan-taipan besar bisa menitipkan kepentingannya melalui partai-partai melalui fraksi-fraksi yang ada di DPR. Sementara kalau BEI kan sudah ditunjuk pejabat sementaranya. Nah, apa sebenarnya yang disampaikan oleh Hasim Joyo Hadikusumo ini yang di pemerintahan dia menjadi utusan khusus Presiden untuk energi dan lingkungan? Saat menghadiri forum China Conference Southeast Asia di Sin Regis Jakarta hari Selasa malam ya tanggal 10 Februari, Hasim tuh secara terbuka menyatakan bahwa pemerintahan itu sekarang membersihkan telur-telur busuk. Terus terang akan ada pejabat. Ini kalimatnya akan ada pejabat ya. Ini saya penting untuk menyatakan kenapa akan ini penting karena kan pernyataannya pada hari Selasa tanggal 10 malam. Sementara kalau pengunduran kalau dikaitkan dengan pengunduran diri yang dicopot itu yang sebenarnya dipaksa untuk mundur itu kan pada tanggal 30 Januari lalu ya. Udah pekan lalu. Nah, kembali lagi ya Hasim. Terus terang akan ada pejabat yang dicopot. Saya rasa denda sangat besar juga akan dijatuhkan. Ini menjawab pertanyaan moderator seputar pengunduran diri sejumlah pejabat kunci di otoritas jasa keuangan dan pejabat bursa efek. Ini menyusul anjloknya IHSG. Ini saya bacanya di CNN, tapi rupanya ini dikutip dari Antara. Kenapa saya memberikan konteks? Karena di sini dia menyebut soal akan ada pejabat yang dicopot dan denda sangat besar. Padahal kan sebenarnya sudah mundur ya pejabatnya itu ya. Jadi nggak salah dong ya kalau kemudian media juga menyebutkan itu sebagai sinyal akan adanya reshuffle kabinet. Hasim menyinggung ada upaya pihak tertentu menaikkan harga saham secara tidak wajar melalui transaksi dan rekayasa sehingga menciptakan kesan saham tersebut bernilai tinggi. Ini yang oleh Hasim juga dan banyak disebut media sebagai menggoreng saham ini. Dan pada waktu itu Pak Prabowo menyatakan yang akan dirugikan adalah investor kecil ini. Saya bukan jaksa agung, namun jika ada orang yang bertanggung jawab atas perilaku kriminal yang merugikan investor kecil, segala kemungkinan terbuka lebar. Ini tentu termasuk proses hukum ya. Semua opsi ada di atas meja, ujar dia. Hasim menyoroti saham perusahaan kecil yang melonjak tajam tanpa ditopang kinerja bisnis yang memadai, sebagai indikasi penyimpangan yang perlu segera ditindak. Rupanya ada saham dengan rasio price earning to ratio atau PE 167, satu lagi 300, satu lagi 1.200 kali, dan satu lagi 4.000 kali. Ini dia menggambarkan bagaimana harga-harga saham itu sangat tinggi, ya tidak sesuai dengan performa dari perusahaan itu. Kira-kira seperti itulah bahasa mudahnya ya. Dan Hasim kemudian membandingkan dengan perusahaan-perusahaan mapan yang ditopang fundamental bisnis solid dan arus kas kuat. Bandingkan dengan Astra yang rasio PE-nya sekitar 8 kali. Lalu lihat Nvidia yang pasti banyak dikenal, rasio PE-nya non Nvidia itu mungkin sekitar 60 kali. Ya ini memang nggak masuk akal kalau sampai kemudian PE-nya, price to earning ratio-nya itu sampai 1.200 apalagi 4.000 kali. Dan kalau masih ada yang beli ya konyol. Tapi kan bagi investor kecil kita nggak terlalu paham yang seperti ini ya. Adik kandung Prabowo itu menegaskan pemerintah tidak akan ragu mengejar oknum elit yang terlibat dalam praktik kriminal hingga perusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia. Dan dia melempar sinyal akan ada lebih banyak kepala lembaga yang dicopot sebagai bentuk pertanggungjawaban atas inefisiensi dan dugaan pelanggaran hukum. Dia memberi contoh ketegasan Prabowo saat kunjungan kerja ke London 2 pekan lalu. Sebanyak 28 perusahaan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dicabut izinnya karena terindikasi kuat terlibat dalam kerusakan lingkungan yang menyebabkan ribuan nyawa melayang. Data yang digunakan sangat akurat, mulai dari fotografi, satelit, drone, hingga bukti lapangan. Meski beberapa perusahaan ini memiliki koneksi dengan elit yang kuat, Presiden tetap mengambil tindakan tegas. Ini kata Hasim ya. Hasim menerangkan kendati ada proses peninjauan kembali bagi perusahaan yang merasa tidak bersalah, prinsip utamanya adalah keadilan yang presisi, bukan pencabutan izin serampangan hanya karena tekanan dari kelompok massa tertentu. Dan Hasim menegaskan fundamental ekonomi Indonesia secara umum tetap kuat, karenanya pemerintah tetap optimis terhadap prospek ekonomi ke depan. Jadi kalau kita simak kalimatnya itu jelas bukan yang dimaksud oleh Hasim, bukan mereka yang sudah mengundurkan diri ya, 5 pejabat otoritas keuangan tadi. Bahkan ada lembaga-lembaga kepala badan lembaga yang lainnya akan dicopot. Berarti itu kan akan ada reshuffle atau mungkin ini apa ya, kalau bukan menteri apakah itu tidak disebut reshuffle? Tetap saja ya, itu kalau badan itu kan selevel dengan kementerian ya.
Dan dalam politik itu biasanya bukan apa yang dikatakan, tetapi kepada siapa itu dikatakan dan siapa yang mengatakan. Karena 3 hari berselang itu dalam Forum Indonesia Economy Outlook 2026 hari kemarin, hari Jumat tanggal 13 Februari atau 3 hari setelah Hasim bicara, Presiden secara terbuka di depan para pejabat tinggi dan pengusaha dalam dan luar negeri itu menyampaikan pesan berbeda. Dia memuji kinerja para menterinya dan juga para pejabatnya yang dinilai kerja keras dan sangat berhasil. Jadi mana yang benar ini? Kan Hasim ini selain adik kandung, dia juga pejabat di pemerintahan. Jadi ini nggak boleh dianggap sebagai hanya pesan dari keluarganya Pak Prabowo, tapi ini pesan dari pemerintah. Istilah telur busuk ini tentu bukan diksi biasa dalam komunikasi politik ya. Ini sama seperti apel busuk ya, karena kalau telur busuk dicampur dengan telur yang masih bagus, ini akan menular gitu. Jadi pesannya adalah kita singkirkan ini barang-barang busuk ini supaya tidak menular kepada pejabat pemerintahan yang lain. Dan ini juga menyiratkan ada masalah di dalam kabinet. Dia menyiratkan ada pejabat yang dianggap tidak sejalan, tidak efektif, atau bahkan menjadi beban. Dan ya nggak salah kalau publik, bahkan media menyebutnya ini sebagai sinyal reshuffle kabinet. Tapi kemudian ternyata Pak Prabowo memberikan sinyal yang berbeda. Jadi kita timbul tanda tanya, jika kabinet bekerja dengan baik, mengapa muncul istilah pejabat telur busuk? Dan jika kemudian dianggap ada pejabat yang bermasalah, mengapa dalam forum resmi itu justru dipuji? Apakah ini kontradiksi atau strategi? Ingat loh, yang ini pesan ini disampaikan oleh Pak Prabowo di depan pelaku pasar ini, para pelaku pasar, aktivis, pengamat dan sebagainya gitu ya. Ini adalah 2 pesan untuk 2 audien harusnya, atau sebenarnya lebih tepat seperti sebelumnya saya sebut ini pesan mendua ya, karena semua kan disiarkan oleh media dan kemudian sampai kepada publik. Kita perlu melihat konteks forum tersebut ya. Indonesia Economic Outlook adalah forum ekonomi, audiennya dunia usaha, investor, pelaku pasar. Hasim juga tadi itu adalah pelaku pasar ya. Di hadapan pasar, stabilitas itu adalah segalanya. Kalimat yang menyiratkan konflik internal kabinet bisa ditafsirkan sebagai instabilitas. Pasar sensitif terhadap sinyal semacam itu. Karena itu, ketika Presiden mengatakan para pembantunya bekerja baik, pesan yang dikirim adalah kepastian. Kepastian bahwa roda pemerintahan berjalan normal. Kepastian tidak ada krisis internal. Sebaliknya, pernyataan Hasim memiliki pesan yang jelas bertolak belakang dengan pesan dari Presiden Prabowo. Kendati dia bukan kepala negara, tapi sekali lagi dia adalah lingkar kekuasaan. Dia pejabat di pemerintahan, meski bukan tidak pegang portofolio di kementerian atau di lembaga, tetapi yang juga sangat penting dia adalah adik kandung dari Presiden Prabowo. Jadi hubungannya lebih informal, dan dalam politik Indonesia kita tahu hubungan-hubungan yang informal itu jauh lebih kuat ketimbang hubungan-hubungan yang bersifat formal ya. Nah ini mungkin kita jadinya kalimatnya ini dibaca sebagai representasi suasana batin kekuasaan. Ketika dia mengatakan kalau ada telur yang busuk ya kita singkirkan, pesan itu tidak semata ditujukan kepada pasar, tapi pesan itu juga ditujukan ke dalam, ke para menteri, ke partai koalisi, ke elit birokrasi, bahwa evaluasi itu terus ada dan mereka yang tidak perform, bahkan kalau busuk ya akan disingkirkan. Jadi pesan-pesan yang mendua semacam ini saya kira kemudian membuat pasar juga menangkapnya secara berbeda. Saya kira ini bukan sekedar soal komunikasi saja, tapi ada soal koordinasi. Mengapa kakak adiknya menyatakan akan ada telur busuk yang disingkirkan, sementara kakaknya yang notabene adalah seorang presiden menyatakan bahwa menterinya telah bekerja dengan sangat baik. Saya Herzbono Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.